Bukan kamu yang melempar. Idromaita ketika melempar. Walakin Allah roma. Tetapi Allah yang melempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kita Yahida dengan moto Allah saja, Allah baik, Allah terus. Alhamdulillah beberapa hari, 2 hari kemarin kita sudah membahas pembukaan kitab ini, memasuki hari ketiga, kajian yang ketiga. Kita akan membahas lebih jauh, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, ampunan dan inayah Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah Al-Malik Al-Hakim Al-Jawad Al-Karim. Dalam pembukaannya setelah Bismillah kemarin diurai, kemudian musonif Syekh Al-Imam Al-Ghazali memulainya dengan Alhamdulillah. Kemudian diberikan syarah oleh Mbah Dahlan Kediri. Yang dimaksud dengan Alhamdulillah adalah huwa lughatan ay asna. Secara bahasa, alhamdu, pujian itu adalah memuji. Alhamdu, kalau secara pesantren kan utawi sekabehane puji. Wa lughatan asnaun adalah memuji. Wastilahan fi'lun yunbi an ta'dimil mun'im li'in'amih qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan mamluk. Secara terminologi bahasa, alhamdu itu adalah memuji. Memuji apa saja? Dan dalam salah satu kitab tafsir Al-Marughi itu pujian itu dibagi menjadi 4. Ada al-khaliq alal makhluk atau alal hudud, ada al-khaliq alal khaliq, al-khaliq alal khaliq, al-khaliq alal hudud, ada al-hudus alal khaliq atau al-hudus ala al-hudus. Bahwa puji memuji itu sebenarnya sah dalam kehidupan kita, dan Allah pun memerintahkan kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada kita itu untuk memuji beliau, tapi dengan kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri dalam perspektif tasawuf. Jadi kita kalau memuji Allah itu ya sesuai dengan pesanan Allah. Bagaimana Allah memuji dirinya sendiri? Kenapa? Karena Allah adalah maha terpuji. Tidak salah memang Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, kemudian antar makhluk saling memuji. Cuman kadang-kadang orang kalau udah kebanyakan puji memuji menjadi lupa. Karena biasanya yang melalaikan adalah pujian. Sementara kita, sebagian dari kita menjadi pantang terhadap kritikan, pengennya dipuji terus, padahal pujian itu seringkali melalaikan kita. Terlintas bahwa saya kutip dari Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yanhiduka haluh wa la yadullu 'ala Allah maqaluh. Jangan kau jadikan teman seseorang yang tingkah lakunya tidak bisa membangkitkan ruhmu, wa la yadullu 'ala Allah maqaluh, dan perkataannya tidak bisa mengingatkan kau kepada Tuhan. Nah, kalau teori itu dipakai zaman sekarang, kita akan repot. Repotnya apa? Ya kadang-kadang kita punya teman, punya sahabat, pengennya hore-hore, pengennya hiburan, pengennya macam-macam lah. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadhulluka 'ala Allah maqaluh. Jangan kau jadikan teman orang-orang yang tingkah lakunya tidak bisa membangkitkan jiwa kita untuk ingat kepada Allah, dan perkataannya tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah. Ayo, berarti kita kan harus selektif tuh memilih teman. Karena memang yang diminta seperti itu, kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya. Wastilahan, lanjut secara istilah, bahwa pujian-pujian itu adalah fi'lun, sebuah pekerjaan untuk mengagungkan pemberi nikmat yang agung karena kesempurnaannya li'in'ami. Qaulan aw fi'lan, bisa jadi pujian itu adalah qaulan berupa ucapan, aw fi'lan atau juga au i'tiqadan, atau yang bersifat keyakinan.
Contoh secara umum kita ketahui ketika kita menerima rezeki atau dikasih sesuatu sama teman atau sama sahabat, alhamdulillah secara bahasa Arab. Tetapi secara Jawa ya matur suwun, hatur nuhun, thank you, ya boleh. Asal hatinya sandarannya adalah kepada Allah. Gitu loh. Jadi atau dalam pekerjaan. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita berbagi kepada sesama, itu dalam konteks kita berarti sedang menyebarkan kebaikan. Karena memang yang kita dapatkan kemarin, hari ini, atau nanti itu adalah semata karunia Allah Ta'ala. Kenapa? Apa yang kita miliki dalam kehidupan ini? Nothing. Karena ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah, dan kelak suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Lalu milik kita apa? Cuma titipan semuanya. Semuanya adalah titipan, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang terus menerus. Jadi rumus hidup itu ya memang daurnya berputarnya adalah suka duka, bahagia, kecewa, kadang punya, kadang nggak punya, dan itu lumrah dalam kehidupan manusia. Tinggal bagaimana kita tetap beri'tiqad bahwa semua ini yang terbaik yang Allah berikan untuk kita sesuai kehendaknya, bukan sesuai kita. Syekh Al-Hasan Al-Basri membagi hidup itu sangat simpel sekali, cuma tiga hari kata beliau. Kata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa dunia ini cuma dibagi menjadi 3 hari saja. Hari kemarin yang memang dengan segala cerita kita sudah melewatinya. Hari esok yang kita tidak pernah tahu, segala khawatir, ketakutan, harapan, impian, keinginan kita pun kita nggak pernah tahu karena itu rahasia Allah. Dan hari ini yang memang faktanya hanya menjadi milik kita. Udah. So, mau ngundat-ngundat, mau mengingat-ingat masa lalu, nggak ada gunanya. Iya kan, kecewa terus, orang ngeluh terus kan. Amalia berkeluh kesah, nggak ada gunanya. Kalau toh berkeluh kesah mendatangkan sesuatu yang bahagia atau mendatangkan uang barangkali, ya Kang Rohman juga mungkin mau untuk berkeluh kesah. Tapi tidak. Yang lalu lah biarlah berlalu, gitu kan. Ambil pembelajarannya, kemudian kita nggak perlu risau, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir terhadap hari esok. Kenapa? Karena itu adalah sirullah, rahasianya Allah. Ya, kita nggak pernah tahu kan. Milik kita hari ini ya detik ini nih, saya memiliki hari ini. Kalau saya keluar dari ruangan ini kemudian aja kejadian yang di luar prediksi manusia, di luar apa yang kita ketahui secara keilmuan, bisa jadi kalau Allah berkehendak, bisa jadi saya mati atau yang nonton dulu yang mati. Nah gitu. Jadi hidup itu memang enigmatik sekali, sangat enigmatik. Enigmatiknya sifatnya ilahiyah. Sandarannya adalah kepada Allah. Jadi untuk para santri Hidayatul Rahman, santriwan santriwati dan para alumni yang berbahagia, ya hayu dari hari ke hari, mumpung ini bulan yang sangat mulia sekali. Jadi bagaimana kita memberikan asupan terhadap ruh kita, makanan terhadap ruh kita, biar yang sehat itu bukan hanya badan tetapi ruh juga harus sehat. Itulah tuntutan kita. Itulah secara i'tiqad kita memuji, ya itu tadi, kita meyakini bahwa semua pemberian itu adalah hakikatnya dari Allah. Iya sih, yang kelihatan yang kerja kita, pebisnismen, pekerja yang di sawah, yang nandur ya para petani, yang menanam padi adalah petani. Coba kalau tidak ada kekuatan, para petani bisa nggak menanam padi? Nggak bisa. Para bisnisnya bisa nggak? Kalau akalnya tumpul, kalau akalnya tidak bekerja, atau naudzubillah kena serangan stroke mamanya, dia tidak akan bekerja. Wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Bukan kamu yang melempar, idh romaita ketika melempar, walakinallaha roma, tetapi Allah yang melempar. Artinya adalah bahwa segala sesuatu sumber kekuatan itu dari Allah Ta'ala. Ini secara etikot yang harus kita yakini untuk memuji Allah itu dalam konteks ini keyakinannya. Iya sih, kelihatannya administrasinya kan iya, mobil itu punya kita, rumah itu punya kita, uang itu punya kita, investasi itu punya kita, apapun punya kita, sah-sah saja, tetapi disadari sebagai administratif dunia, nggak akan kekal, nggak akan abadi, dan nggak bakalan dibawa mati. Ada gitu, ya, saya mati kemudian motornya diikut dikubur gitu kan, Kang Rohman mati kemudian ayah ibunya ikut mati juga, nggak bisa. Nggak akan.
Akan bisa. Nah, dalam konteks ini gitu. Untuk siapa? Alhamdulillah fala farda minhu li ghairihi ta'ala wa in intaqama. Segala puji bagi Allah. Segalanya bagi Allah. Beruntunglah kita yang per hari ini dilahirkan secara sehat, tidak kurang apapun gitu kan, lengkap, komplit. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin terlahir tidak sempurna. Iya kan? Ada yang cacat, ada yang bibirnya sumbing, mamanya kan jarinya nggak lengkap. Coba, kita belum tentu bisa kalau kita yang menempati posisi dia. Mikirlah. Untuk kenapa kita harus tadabbur ke sana? Agar kita pandai bersyukur. Pandai bersyukur atas apa? Atas apa yang kita miliki dan kita rasakan per hari ini. Jadi nggak ada enaknya hanya orang-orang yang kufur nikmat saja yang hidupnya adalah mengeluh. Angin gratis, air gratis, bayar juga nimpam administrasi, itu mah sumber airnya maksudnya. Nah, itu matahari gratis, semuanya gratis. Allah nggak minta apa-apa. Gitu. Cuma kadang-kadang kita itu tadi, makanya tasawuf bagaimana nanti al-maudhu'nya atau had dari batasan dari ilmu tasawuf adalah bagaimana kita bisa menyikapi nafsu kita, menyikapi dan mendamaikan. Dibuang nggak mungkin, jangan, itu fitrah. Manusia nggak ada nafsunya, nggak enak, bukan manusia, malaikat. Tapi kalau manusia nutupin nafsu terus, setan dia. Jadi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri? Lah mustahil kita bisa mendamaikan orang lain kalau kita belum mahir berdamai dengan kata hati sendiri. Itu mustahil. Itu ya, sangat-sangat mustahil. Merenung saja bahwa semuanya itu terlintas dalam benak saya sekali lagi bahwa infin wujudaka fi ardi khumun faman nabata mimma lam yudfam la yatimu nataiju. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tandus. Karena apa-apa yang ditanam dari biji apa-apa yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam, dia tidak akan pernah tumbuh sempurna. Itu syair yang keren sekali dari Syahatul As-Sakandari dalam Al-Hikamnya. Idfin wujudaka fi ardi khumul faman nabata mimma lam yudfam la yatimu nataiju. Artinya apa? Orang-orang kadang ingin mencari ketenaran, popularitas, padahal secara tasawuf sembunyikan dirimu. Karena apa? Khawatir ria. Enggak, kita udah ikhlas sebentar. Ikhlas nggak bisa diformulasikan dengan kata apapun. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bertanya tuh kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ikhlas itu apa? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, al-ikhlasu sirrun min siri. Setelah tentunya ini jawaban Allah maksudnya gitu kan. Fa'ad adautuhu qalbaman ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia Allah maksudnya. Yang aku campakkan kata Allah kepada hati man. Istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu min ibadi. Yang aku campakkan kepada hati seseorang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi nggak bisa. Itu ngomong 1000 kali ikhlas. Kaitannya kan di sini di hati kita kalau ikhlas. Makanya kita juga banyak disindir oleh ayat suci kan. Beberapa hari yang kemarin saya ngomong bahwa yang sholat pun nggak boleh sombong, pelaku sholat pun nggak boleh takabur. Kenapa? Kita diancam fawailul lil musallin. Apa sih? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Fawailun lil musallin. Celaka. Kita yang sholat aja nih masih disindir, celaka sama orang sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika kita yang sholat itu sahur, lupa. Iya, takbir Allahu Akbar yang diingat adalah hutang. Allahu Akbar yang diingat adalah kredit. Allahnya di mana? Ditaruh di mana? Maka ulama-ulama NU usahakan ketika takbir, sholli fardhu dhuhri, umpamanya itu ingat Allah, yang lain harus dilupakan. Ya kadang-kadang syirik sohirnya kan itu, syirik kecilnya kan di sana kan. Kita menghadap Allah tetapi kita ngobrol juga dengan diri kita sendiri. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kita lupa dalam sholat kita bisa jadi sholat itu riya. Iya kan? Giliran Ar-Rahman contoh jadi imam, suaranya Allahu Akbar. Suaranya dikeren-keren kan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat sendiri belum tentu dah. Coba. Nah ini mumpung nih momen yang bagus nih, coba deh sholat sendiri di kamar tuh taraweh. Nggak usah 10, nggak usah 20, tanpa hitungan deh. Karena sahabat juga pernah melakukan itu. Silakan coba, kuat nggak sendiri, cuma sunnah.
belajarlah ngetes. Ngetes kemesraan kita, ada potensi diri kita nggak yang sanggup berasyik masuk dengan Allah ketika kita sendiri? Bisa nggak kita? Ngetes aja, untuk ngetes kita aja. Ya kalau rame-rame kan ya ada yang denger lumayan lah ya, anak, istri, saudara gitu kan, murid atau siapapun itu, coba amal sendiri. Belum tentu kita kuat. Coba deh kalau nggak percaya, praktekin sholat sendiri. Dengan praktekkan ketika kita sholat menjadi imam. Jadi dalam kondisi yang serba tidak biasa ini sebenarnya Allah merencanakan, Allah memberikan ibrah, Allah memberikan pesan agar kita tuh ngaji diri. Lebih banyak mengkaji. Jangan-jangan selama ini iya lisan kita mengaku beriman kepada Allah, lisan kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi secara sadar atau tidak kita justru meninggalkan hak-haknya, kita justru meninggalkan sunnah-sunnahnya. Disadari atau tidak? Banyak kan yang melalaikan kita dalam hidup ini. Kenapa? Karena memang kita belum terbiasa, belum mahir, belum fasih untuk berdamai dengan diri sendiri. Sekali lagi, orientasi hidup. Itulah ya, bahwa ya semuanya. Orang kalau sudah tarafnya, sudah makomat kiai sepuh aulia lah gitu kan. Ya nggak ada yang bisa kita tidak syukuri, yang kita ingkari sebagai tidak nikmat tuh nggak ada. Kita kenal kan? Masyhur tuh dalam dunia keislaman, ada tokoh sufi perempuan Robiatul Adawiyah. Beliau ditanya, wahai adinda kan gitu kan, apa sih yang dinamakan ridho itu? Beliau dengan entengnya, salah satu tokoh sufi perempuan seluruh dunia yang terkenal banget dengan torekohnya mahabbah. Beliau menjawab bahwa yang dinamakan ridho adalah ketika kesenangan dan derita itu kamu rasakan sama. Dapat senang sama, dapat kesusahan sama. Kenapa bisa begitu? Karena al-mubtali adalah Allah. Yang memberi semuanya adalah Allah. Nggak mungkin dong kita beriman tanpa diuji. Enak banget. Am habsibtum an taqul ayat surakuna amanah. Ya nggak mungkin kita beriman kemudian tanpa amantu billahi, tanpa kemudian diuji. Itu sangat tidak mungkin. Justru ujian itu hadir untuk meningkatkan kelas kita, martabat kita, bukan untuk merendahkan hakikatnya. Sulit ya? Bagaimana orang-orang sufi, bagaimana ilmu tasawuf itu merubah, memberikan alternatif fikir yang lain terhadap apa yang kita yakini selama ini. Jangan-jangan kan gitu kan, orang yang kita duga pengemis di jalanan yang rambutnya gimbal, jangan-jangan dia adalah wali yang mastur. Makanya Islam mengajarkan kepada orang peminta-minta, kasih saja, nggak usah protes lah. Apa hebatnya kita memberi kalau nunggu diminta? Ar-Rahman minta rokoknya, minta uangnya baru ngasih. Apa hebatnya memberi kalau nunggu diminta? Kalau kita punya, minta tawarin bila perlu. Kita kan sering gampang ngomong nih, ayo kita hidup prihatin. Sebentar. Prihatin itu apa? Prihatin itu adalah Kang Rohman punya motor, pengen naik motor, lihat temennya nggak punya motor, dipinjemin. Nih, pakai motor saya, ini bensinnya, ini STNK-nya, silakan dipakai. Terus Kang Rohmannya jalan kaki, ngerti itu baru prihatin. Ya. Yang punya mobil pinjemin sama tetangga-tetangganya, kasih pengumuman besok, woi, tetanggaku yang baik hati, kayak gitu kan. Siapa yang butuh mobil nih, silakan, plus bensinnya dari saya, plus supirnya bila perlu saya jadi supir gratis, kayak gitu kan. Lalu kita jalan kaki manapun kita pergi, baru ngerti akan prihatin. Aneh ya? Ya memang bukannya aneh, karena kita terbiasa dengan wilayah formalitas. Kita terbiasa dengan hal-hal yang normatif, kita nggak mau berpikir terbalik. Coba dibolak-balik. Iya kan? Kata Kiai Dalang Entus itu kan paling enak adalah dibolak-balik kan? Iya kan? Kalau nggak dibolak-balik ya nggak enak. Apapun itu ya dibolak-balik. Tahu? Bahwa puji memuji, Allah memuji kepada dirinya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah tuh menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia loh. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi memang kita hidup ini, satu hidup itu adalah anugerah, kemudian orientasi hidup itu dari Allah, untuk Allah dan demi Allah saja.
bahwa ada cerita-cerita yang di luar keinginan manusia, yakini bahwa itu adalah ujian dari Allah, bahwa itu adalah dalam rangka Allah pengen menaikkan derajat kita. Dengan catatan kita tidak sengaja untuk bersikap durhaka kepada aturan Allah dan sunnahnya. Jadi kalau kita sudah ikhtiar maksimal, udah ikhtiar maksimal nih, doa sudah, berikhtiar jadi orang baik sudah, masih diuji saja kok. Ya Allah, kenapa sih? Saya sudah bersyukur, sholat sudah, ngaji sudah, puasa, ya ini lagi dijalin puasa, kok hidup saya kere, kok hidup saya melarat baik, cimplo. Nggak ada hubungannya antara orang sholat, rajin puasa dengan kekayaan, nggak ada. Loh kok nggak ada lah? Ya iya, sholat itu dalam konteks kita ngucapin terima kasih sama Allah atas hidup ini. Kalau pengen kaya ya ikhtiar lah, asal jangan korupsi aja. Ikhtiar, kerja keras kalau pengen dapat duit banyak gitu kan. Tapi nggak ada hubungan relasi yang timbul orang yang pelaku sholat, yang rajin sholatnya, rajin puasa, rajin pasti akan kaya, itu nggak ada rumus begitu. Hanya ada juga pengecualian nanti. Tapi kalau serta merta, Kang Rohman udah kaya raya, jidatnya sampai hitam begitu. Karena memang yang dimaui dalam perspektif Islam, kekayaan itu bukan malia, bukan harta. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasul, apa sih yang dimaksud dengan kekayaan?" Gitu kan. Bahwa yang dimaksud kekayaan adalah laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang aku maksud dengan kekayaan itu adalah bukan banyaknya materi, bukan. Walakinnal ghina, tetapi yang aku maksud dengan kekayaan adalah ghinan nafs. Kaya hati, kaya rasa, kaya jiwa gitu. Islam betapa indahnya. Cuma kadang-kadang itu tadi belajar kitanya belum selesai. Mestinya kan belajar itu kan nggak ada kata akhir ya, nggak ada kata katam tuh kalau belajar itu dari lahir sampai nanti kita dikubur suatu saat, itu kan bahkan terkenal lah gitu kan, utulbul ilmu walau bisin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam konteks agar kita mampu untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau orang yang sombong itu kan orang yang berhenti belajar. Dan berbahagialah untuk para alumni, untuk para ayah ibu di rumah yang anaknya disuruh pesantren. Itu kenapa lagi mengamalkan hadis, itu keren itu. Dimanapun pesantrennya, sangat keren sekali. Apa hadisnya? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan Allah untuk amrih ilmu, untuk mempelajari sebuah ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Yuk, nanti kalau punya ya ayah ibunya umpamanya tidak pesantren ya minimal anaknya lah, anaknya enggak ya minimal putu lah. Ada generasi yang kita ciptakan, ada generasi yang kita izinkan, kan nggak mungkin. Jadi orang tuh kaya semua, jadi dokter semua, jadi profesor semua, jadi kiai semua, jadi ustadz semua, juga nggak mungkin. Nah, variabel itu adalah al-mutanawwi'ah, itu amin ilmillah, bahwa yang bermacam-macam itu justru representasi dari perwujudan dari ilmu Allah. Wah, panjang kalau dibahas tentang alhamdulillah, bisa kemana-mana ya, memang hidup harus kemana-mana gitu kan, tetapi kemana-mananya itu memang harus kembali dan merujuk kepada yang satu. Seperti yang saya kutip, ibaratuna syatta wa husnuka wahid. Kata-kata kita untuk mengekspresikan itu, semua orang itu punya hak untuk mengekspresikan keindahan pendapatnya. Ibaratun syatta. Silakan sah saja, boleh bermacam-macam, beragam-ragam. Tetapi apa? Wa husnuka wahid. Sumber keindahan itu adalah satu, Allah Ta'ala. Jadi para santri-santriwati Hidayatul Rahmah dan para alumni yang berbahagia, mudah-mudahan momen ini, momen Ramadan yang serba tidak biasa ini melatih kita untuk lebih bersabar. Yang kalau hari-hari biasa ngabuburit kan gitu kan, tarawehnya janjian, yang masih jomblo ya mudah-mudahan ketemu gitu kan, ketemu jodoh, kadang-kadang begitu, ketemu sama mantan gitu kan, sah-sah saja sih manusia seperti itu. Nggak semuanya kan, cuman kita jangan pernah berhenti untuk belajar menaikkan derajat kita. Dan yang paling penting, larangan keras dari Islam adalah kita tidak boleh takabur. Al-kibriya min ridai, kata hadis kuncinya.
Sombong, takabur itu adalah selendangku, nggak boleh, hanya Allah yang boleh sombong. Kita tidak boleh sombong, sekecil apapun tidak boleh sombong. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita sama-sama saling mengingatkan tawasobil haq, tawasobil sabr. Kita selalu menasihati hal-hal yang baik dengan penuh kesabaran. Karena Islam harus hadir. Islam harus hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Kalau kita yang mengaku muslim, beriman, kemudian sikap kitanya tidak baik, ya kita akan dipertanyakan keimanan kita. Ingat kan? Ada ayatnya kan begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Coba kita renungi, coba kita perhatikan lafaznya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, panggillah orang-orang ke jalan Tuhanmu. Berarti yang diajak itu adalah orang yang belum meniti jalan Tuhan kan? Dengan apa? Bil hikmah. Ada orang yang hidupnya belum di jalan Allah. Ud'u dia sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, perkataan yang lembut, ajakan yang baik. Dan kalaupun terpaksa harus berdebat, harus bernarasi, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, tukar pikirannya, tetapi dengan cara yang hiya ahsannya lebih baik dari mereka. Itu Quran pesannya begitu. Kita kadang-kadang kan membaca Al-Quran kan milih-milih. Kebanyakannya maaf nih ya, maaf kan, kekeliruan banyak orang di luar sana itu adalah justru menjadikan Al-Quran itu ngekor di belakang kepentingannya. Ini yang disindir oleh Imam Ali karamallahu. Istantik Al-Quran, biarkan Al-Quran bicara. Jangan kepentingan kita bicara, kemudian kita cari dalil-dalilnya untuk mendukung kepentingan kita, itu keliru. Al-Quran dulu biarkan bicara, baru kepentingan kita ngekor, jangan dibalik. Gitu loh, biar ayat suci itu mendatangkan rahmat dan hidayah Allah. Karena ayat suci, siapa yang bisa memahami? Gak ada. Siapa yang bisa memahami kokoknya ayam kecuali ayam itu sendiri? Siapa yang bisa memahami kalamullah kecuali Allahnya sendiri? Kita hanya diberikan ruang interpretasi dengan ikhtiar maksimal, mencoba memahami ya tafsirnya, ya takwilnya, dengan ulumul lughah yang terkenal gitu kan. Ujung-ujung umumnya si A jadi ahli tafsir lah, 15 tahun minimal dia pesantrennya belajar semua. Itu pun nggak bisa dia mengklaim dirinya bahwa saya paling benar. Makanya menarik di kitab-kitab kuning atau karya-karya ulama, seberapa hebat pun beliau memberikan tafsiran, pemahaman, selalu diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang maha memahami. Jadi mudah-mudahan niat hidup kita sama, artinya menyamakan diri bahwa ya kita memang berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, suatu saat menjadi tidak ada lagi. Bersyukurlah, selalu mengucapkan hamdalah secara lisan, secara perbuatan ataupun dalam i'tiqad kita. Terima kasih ya Allah. Coba sekali-kali gitu kan, kita keluar dari mainstream diri kita. Ketika kita dapat musibah, alhamdulillah, mungkin ini yang terbaik. Nah, ini makomat yang keren tuh itu. Karena menurut Imam Hambal, yang namanya orang zahid, orang zuhud itu adalah man la yafrah bizadati dunya, itu kan wala yahzun binuqsahi. Tidak, bahwa yang namanya orang zahid itu seseorang yang tidak bahagia dengan zadati dunya, bertambahnya dunia. Begitupun orang tersebut, orang zahid itu, orang zuhud itu, dia tidak akan wala yahzun, tidak akan bersedih, tidak akan berduka meniksoni saking dari kekurangannya harta. Tidak. Karena ini kan berarti pemahaman sudah paripurna. Kenapa? Karena memang titipan tadi. Jangan lupa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cepat atau lambat, kini atau nanti, sekarang atau besok, tinggal nunggu giliran. Nah, kalau orientasi hidup kita seperti itu, insya Allah adem tuh. Tinggal akalnya dimaksimalkan, itu pondasinya, akalnya maksimalkan bahwa hidup itu kita harus berikhtiar secara maksimal. Karena wilayah hasil biarin jadi rahasianya Allah. Wilayah hasil yang penting kita kerja, yang penting kita berbuat baik, biarin aja. Wilayah hasil mah Allah yang menentukan. Allah nggak pernah lelah ngurus kita kan. Allah nggak pernah tidur loh ngurusin kita gitu, dalam tanda kutip ngurusin kita kan gitu. Memberikan semuanya, menebarkan semua kemudahan. Kitanya aja kadang-kadang berburuk sangka kepada Allah. Tuh ya,
priben si uripku, duh yo kita bisa dibaik, difitnah cuma dijauhi sama temen atau masih diperenguti baik sama sedulur gitu kan. Ya cobalah jangan menyalahkan orang lain dulu. Carilah kesalahan itu dari kita. Karena kalau mencari kesalahan setiap kita bisa. Kita mencari kesalahan orang lain, kita bisa dengan mata terpejam melihat kesalahannya Kang Rohman umpamanya. Dia mau salahnya ini kan. Lah ukurannya nggak ke sana. Tasawuf mengajak mengukurnya, mencoba meletakkan bahwa kemungkinan besar kita itu salahnya lebih banyak daripada orang lain. Kemudian muncul dari itu konsep tawadu, rendah jangan rendah diri loh ya, beda. Saya punya pengalaman pengen main ke rumahnya murid, kemudian murid saya ngomong, jangan Pak, jangan main, rumah saya mah jelek, emangnya saya petugas renovasi rumah. Nah gitu. Itu namanya rendah diri, itu bukan rendah hati. Orang pengen main, ya pengen minta kopi itu barangkali. Kadang-kadang jawabannya tuh lucu gitu, jangan Pak, rumah saya jelek, genteng sayanya bocor. Ya kalau nggak genteng ada yang bocor, ya bukan genteng lah. Tanda kita kurang. Percayalah bahwa apapun per hari ini keadaan kita, ini adalah kondisi terbaik menurut Allah. Ta'aluk saja, selalu disambungkan hati kita pada Allah. Ya, itu saja barangkali pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang salah dan buruk itu pasti dari diri saya pribadi. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.